Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi vektor satuan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang vektor. Nah, hari ini kita belajar tentang vektor satuan. Sekali lagi, vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk vektor satuan, berarti dia merupakan vektor yang memiliki panjang 1 dan biasanya itu digunakan untuk menunjukkan arah. Nah, yang pertama ada vektor satuan di dalam bidang atau dalam bentuk 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi berarti sumbunya ada X dan sumbu Y. Misal besarnya vektor pada sumbu X sebesar X dan vektor pada sumbu Y sebesar Y. Untuk vektor satuan, dia dilambangkan sama I dan J, di mana I adalah vektor satuan dalam arah X. Nah, ini merupakan I. Kemudian J adalah vektor satuan dalam arah Y. I dan J. Jangan lupa, biasanya vektor satuan dilambangkan dengan adanya topi di atas. Nah, ini bisa dilihat I sama J-nya ada topi di atasnya. Kalau vektor juga lambangnya harus ada garis di atasnya ini. Ini melambangkan bahwa dia merupakan besaran vektor. Nah, vektor P, ini ada suatu vektor P, dapat dinyatakan dalam vektor satuan I dan J. Untuk menyatakannya yaitu XI ditambah dengan YJ. Ini besarnya X dikali dengan arahnya yaitu I, dan besarnya Y dikali dengan arahnya yaitu J. Sedangkan untuk menentukan besarnya vektor P ini nanti udah berupa angka, nggak ada lagi I sama J-nya, tapi sudah berbentuk angka, yaitu akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, selanjutnya ada vektor satuan di dalam ruang. Kalau di dalam ruang ini berarti bentuk 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. I dan J sama seperti yang ada di dalam bidang. I melambangkan vektor satuan dalam arah X, J vektor satuan dalam arah Y, dan tambahannya yaitu K adalah vektor satuan dalam arah Z. Untuk vektor P, karena ini ada di dalam ruang, berarti dia terpengaruh semuanya kan, ada di sumbu X, Y, dan Z. Apabila dinyatakan dalam vektor satuan, maka vektor P sama dengan X dalam arah I ditambah dengan Y arah J dan Z dalam arah K. Untuk menentukan besar nilainya dalam bentuk angka juga caranya sama seperti di dalam bidang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, karena ini 3 dimensi ada sumbu Z-nya, maka ditambahkan dengan Z kuadrat. Nah, yang pertama ini contoh penyelesaian penjumlahan 2 buah vektor ya. Jadi misal diketahui vektor A sebesar minus 3i ditambah 2j ditambah 4k. Kemudian diketahui juga vektor B sama dengan 5i minus 4j. Nah, pertanyaannya suruh menyatakan A plus B dalam vektor satuan dan hitung besarnya. Sebenarnya kalau penjumlahan vektor juga sama seperti penjumlahan biasanya, hanya saja kita harus menyamakan arahnya. Misal ini minus 3i, kita jumlahkan dengan yang arahnya i juga. Jadi di sini 5, minus 3i ditambah 5i, hasilnya 2i. Kemudian J juga kita jumlahkan dengan arah yang sama yaitu J. 2J plus minus 4J, jadinya minus 2J. Kemudian di sini yang B nggak ada K-nya, Bu. Berarti nilai K sama dengan 0. 4K ditambah 0K, berarti hasilnya tetap sama, yaitu 4K. Nah, ini merupakan besarnya vektor A plus B dalam bentuk satuan, yaitu 2i
minus 2J ditambah 4K. Nanti untuk hitung besarnya, berarti pakai cara yang A plus B sama dengan akar dari 2 kuadrat minus 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dikerjakan sendiri ya. Selanjutnya ada perkalian titik atau dot product dan juga ada perkalian silang atau cross product. Yang pertama perkalian dot product. Untuk perkalian dot product ini misal arahnya sama, dia bernilai 1. Sedangkan untuk arahnya yang tidak sama atau tidak sejenis seperti I dot J, J dot K dan seterusnya itu nilainya 0. Jadi yang punya nilai hanya perkalian pada arah yang sejenis. I dot I 1, J dot J sama dengan 1, K dot K sama dengan 1. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk tabel ya. Jadi cara bacanya begini. I dot I sama dengan 1. Kemudian I dot J sama dengan 0. I dot K sama dengan 0. Selanjutnya J dot I sama dengan 0. J dot J sama dengan 1 dan J dot K sama dengan 0. Begitupun untuk yang K. Selanjutnya perkalian silang atau cross product. Ini perkalian silang ini hampir kebalikannya. Ya emang kebalikan dari perkalian titiknya ya. Kalau misal dia arahnya sejenis I sama I, dia hasilnya malah 0. Nah kalau tidak sejenis malah ada hasilnya. Tapi hasilnya bukan 1. Karena dia perkalian silang atau cross, hasilnya yaitu arah yang bukan perkaliannya. Jadi misal ini I dikali dengan J, maka hasilnya K. Kemudian untuk J dikroskan dengan K, hasilnya I. Untuk K dikroskan sama I, hasilnya sama dengan J. Nah untuk kebalikannya, ini kebalikan dari ini kan, J dikali I, maka hasilnya itu ditambahkan minus K. Untuk ini K dikali J minus I dikali cara bacanya ini di cross ya, I dikroskan dengan K, hasilnya minus J. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah diingat. I cross I 0, I cross J sama dengan K, I cross K sama dengan minus J. Kemudian J cross I sama dengan minus K, J cross J karena dia sejenis maka 0, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J, K cross J sama dengan minus I, K cross dengan K, dia sejenis maka hasilnya 0. Nah ini ada contoh yang pertama. Kita pakai vektor yang tadi ya. A nya minus 3I ditambah 2J ditambah 4K. Vektor B nya 5I minus 4J. Pertanyaan pertama, nyatakan A dot B atau perkalian titik antara vektor A dan vektor B dalam bentuk vektor satuan dan hitung besarnya. Untuk perkalian dot product, perkalian titik, kita harus kalikan dia satu per satu. Jadi di sini minus 3I kita kalikan dengan 5I. Minus dikali plus hasilnya minus. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian arahnya kita juga kalikan dot. I sama I. Jadinya I dot I. Kemudian minus 3I dikalikan dengan minus 4J. Minus sama minus ketemu plus. 3 dikali 4 hasilnya 12. Arahnya I dot J. Kemudian kalau udah min 3I nya udah, kita beralih ke 2J. 2J kita kalikan ke 5I. 2 kali 5 10, arahnya J dot I. Kemudian kita kalikan dengan minus 4J. Minus 8, arahnya J dot J. Min 3I sama 2J udah. Sekarang beralih ke 4K. 4K dikalikan sama 5I. Hasilnya 20, arahnya K dot I.
Kemudian 4K dikali minus 4C. Plus sama minus, hasilnya minus. 4 kali 4, 16. Arahnya K dot J. Kemudian ini merupakan hasil dinyatakan dalam vektor satuan ya. Jadi ini merupakan hasilnya dalam vektor satuan. Kemudian soal selanjutnya hitung besarnya. Kalau disuruh menghitung besar, otomatis dia dalam bentuk angka, nggak ada arah-arahnya lagi. Kalau gitu bisa kita langsung I dot I tadi, karena dia sejenis, dia punya nilai 1. Kalau dia beda jenis, I dot J, maka hasilnya 0 kan. J dot I juga 0. J dot J, karena dia sejenis, dia punya nilai 1. Kemudian K dot I, dia hasilnya 0. K dot J juga 0. Nah, 15 kali 1, 15. 12 kali 0, 0. 10 kali 0 juga 0. 8 kali 1 sama dengan 8. Maaf, di sini harusnya bukan plus ya, tapi minus. Nah, jadi hasilnya diralat 20 kali 0, 0. 16 kali 0 juga 0. Jadi hanya sisa 15 minus 8. Hasilnya 7. Hasilnya 7 ya. Lanjut ke soal yang B, perkalian cross atau perkalian silang. Kita tuliskan lagi bentuk tabelnya biar ingat nanti mudah mengerjakannya. Untuk di perkalian cross, kita juga kalikan dia 1 per 1. Yang pertama minus 3i sama 5i. Hasilnya minus 15. Arahnya i di sini cross ya harusnya. Nah, i cross i. Kemudian 3i dikalikan dengan minus 4j plus 12i cross j. Kemudian beralih ke yang 2 dikalikan dengan 5i, 10j cross i. Kemudian 2j dikali minus 4j, minus 8j cross j. 4k sama 5i, 20k cross i. Kemudian 4k dengan 4j, 16k cross j. Di sini balik lagi ke tabel. I cross i. I cross i hasilnya 0. 0. I cross j. I sama j. I cross j hasilnya k. Kemudian j cross i kebalikannya. J cross i di sini berarti minus k. Dimasukkan j cross j, dia sejenis, karena sejenis dia 0 kalau di cross. K cross i. K cross i hasilnya di sini j. Kemudian K cross j. K cross j sini minus i. Nah, tinggal dilakukan perhitungan. Minus 15 kali 0, 0. 12k turun. 10 dikali minus k, hasilnya menjadi minus. Karena di sini plus dikali dengan minus, maka hasilnya minus 10k. Minus 8 dikali 0 sama dengan 0. 20j turun. Nah, min 16 dikali minus i. Minus kali minus hasilnya plus. Ini bisa lagi dilakukan penjumlahan antara 12k dikurangi dengan 10k. Maka hasilnya 2k plus 20j ditambah 16i. Ini merupakan hasil vektor satuan A cross B. Kemudian yang terakhir disuruh menghitung besarnya. Karena di sini masih ada dalam bentuk arahnya, yaitu K, J, dan I, kita balik lagi ke vektor dalam tiga dimensi tadi ya. Dalam dimensi ruang,
Maka cara menghitungnya X kuadrat Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Diakarkan, berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Hasilnya 660. Akar dari 660 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 165. Satuannya yaitu dalam bentuk satuan. Ingat, untuk nilai besar di sini harus ditambahkan nilai mutlak, ya, ini nilai mutlak. Jadi nanti hasilnya pasti dalam bentuk plus, karena di sini ada mutlaknya. Kalau mutlak itu berarti dia hasilnya harus plus. Nanti kalau misal minus, hasilnya tetap menjadi plus karena dia mutlak. Nah, itu tadi penjelasan tentang vektor satuan dalam penjumlahan maupun dalam perkalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.